Hai semua, kembali lagi di channel Klikpedia. Sudah bosan di rumah aja? Memang membosankan, tapi harus tetap patuh sama kebijakan pemerintah nih supaya penyebaran COVID-19 bisa berakhir. Sambil menemani kamu yang di rumah aja, Klikpedia kali ini mau berbagi topik yang pastinya dinanti banyak orang termasuk kamu. Apalagi kalau bukan topik misteri. Kali ini, Klikpedia akan membahas mengenai salah satu kisah misteri yang baru-baru ini viral di Twitter. Kisah ini berhubungan dengan kereta api. Wah, pastinya kamu mungkin sering dengar nih kisah-kisah misteri berhubungan dengan kereta api. Kira-kira seserem apa sih kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu jadi yang paling update mendapat info dari Klikpedia. Nah, kisah horor viral kali ini dimulai dari salah seorang pengguna Twitter. Sebuah akun @delisilv mengunggah screenshot dari salah satu website yakni Quora. Situs ini merupakan forum tanya jawab di mana seseorang bisa melempar pertanyaan dan dijawab oleh siapapun. Sebagai informasi, tweet ini sudah di-like lebih dari 79.000 kali dan di-retweet lebih dari 29.000 akun. Dalam screenshot tersebut, terlihat sebuah pertanyaan, kejadian langka apa yang pernah kalian lihat di dalam kereta api ketika sedang berpergian jauh? Kemudian, seseorang yang bernama Putri Diahwardani menjawab pertanyaan dengan kisah berikut ini. Perempuan tersebut menceritakan bahwa dirinya berasal dari Bandung dan setiap 1 bulan sekali memang ia menyempatkan pulang dan selalu naik kereta api. Biasanya ia pulang setelah pulang kantor di hari Jumat. Hari itu memang jadwalnya pulang ke Bandung. Waktu itu jadwal kedatangan keretanya pukul 20.00, sementara ia sudah ada di stasiun sejak pukul 19.00. Sambil menunggu kereta, ia pun memilih sibuk dengan handphonenya. Posisi duduknya kala itu menghadap jalur kereta api. Saat ia melihat ke seberang, ada seorang wanita memakai pakaian serba putih. Menurut pengakuannya, ia merasa bahwa pakaian yang digunakan terlihat asing. Ia berusaha melihat dengan jelas, namun karena terlalu jauh, ia benar-benar tak bisa melihat dengan jelas. Kereta pun akhirnya datang. Saat kereta melewatinya, tiba-tiba ia merasa perempuan yang di seberang tersebut tersenyum dan terus menatapnya. Di sini, ia mulai merasakan keanehan. Setelah kereta berhenti, ia pun langsung masuk ke gerbong dan mencari tempat duduk. Saat itu, ia mendapatkan gerbong 3 dengan nomor 13D. Setelah duduk di tempat duduknya, ia pun memutuskan untuk sibuk memainkan handphone. Ketika melihat keluar arah jendela, dia kembali melihat perempuan yang sama. Karena tak mau ambil pusing, ia memutuskan untuk kembali bermain handphone. Namun, lagi-lagi ia merasa keanehan, sebab gerbong yang dinaikinya terlihat sepi. Padahal, biasanya pasti diisi dengan orang kantoran seperti dirinya. Kereta pun berjalan 45 menit dan masuk ke stasiun berikutnya untuk mengambil penumpang. Ia melihat banyak orang menunggu di pinggir peron kereta. Namun, ada pemandangan aneh yang kembali ia lihat. Orang-orang yang menunggu kereta tersebut tidak ada yang membawa tas atau koper. Semua orang terlihat masam dan lemas begitu masuk kereta. Ia pun memutuskan untuk memejamkan mata sambil mendengarkan musik. Kereta pun kembali berjalan. Sekitar 20 menit kemudian, ia memutuskan untuk ke toilet. Saat berada di toilet, tiba-tiba lampu kamar mandinya mati. Ia pun segera menyalakan flashlight dari handphone dan keluar dari toilet tersebut. Saat keluar dari toilet, ia melihat kondektur kereta berdiri di depan pintu gerbong. Namun, anehnya kondektur tersebut terlihat pucat pasi seperti sedang sakit. Ia pun bertanya kepada kondektur tersebut, "Pak, lampunya mati ya? Saya jadi buru-buru." Kondektur tersebut tidak menjawab. Ia pun semakin bingung. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya. Saat masuk gerbong, tak ada orang yang berbicara sedikit pun. Lagi-lagi, ia merasa keanehan terjadi. Saat kembali ke tempat,
Ternyata ia menemukan ada perempuan yang duduk di sampingnya. Karena penasaran, ia pun bertanya, "Mbak, turun di mana?" Namun, perempuan itu malah diam tak menjawab. Karena semakin aneh, ia pun memutuskan untuk mencari kereta makan. Selain karena lapar, ia juga merasa aneh mengapa tidak ada petugas yang menawarkan makanan. Saat berjalan menelusuri lorong gerbang tersebut, tiba-tiba ia merasa kakinya sangat berat. Dengan penuh perjuangan, akhirnya ia sampai ke gerbong makan. Itu sampai, ia melihat para petugas melayani pembeli seperti biasa. Kemudian, ia memutuskan untuk memesan nasi goreng. Salah seorang petugas pun bertanya padanya, "Dari gerbong mana, Kak?" Kemudian ia menjawab, "Gerbong 3." Setelah mendengar jawaban tersebut, petugas kemudian diam dan lanjut melayani penumpang lain. Setelah selesai makan, ia dihampiri oleh seorang kondektur yang memintanya untuk menunjukkan tiket. Tak lama berselang, kondektur tersebut menawarkannya untuk diantar ke tempat duduknya. Ia pun tetap menolak, karena merasa sedari tadi ia duduk di tempat yang tepat. Kondektur pun menjawab, "Mbak, saya cek dari jam keberangkatan dan saya sudah 3 kali ke gerbong itu dan tempat duduk Mbak masih kosong." Ia pun semakin bingung dan akhirnya ia teringat bahwa sempat bertemu kondektur saat keluar toilet. Jawaban mencengangkan justru keluar dari sang kondektur, "Mbak, tidak mungkin ada 2 kondektur dalam satu perjalanan kereta." Kondektur pun memintanya untuk menceritakan hal yang ia alami dari awal masuk sampai akhirnya duduk. Setelah mendengar ceritanya, sang kondektur memberikan minuman dan memintanya untuk menghabiskan minuman tersebut. Kemudian mengantarnya kembali ke tempat duduk. Anehnya, ia merasa gerbong yang sekarang berbeda dengan gerbong yang pertama kali ia lihat. Orang tampak ramai dan saling ngobrol, serta banyak tas dan koper. Situasi semakin aneh, karena ternyata orang yang ada di sampingnya adalah bapak-bapak, bukan perempuan seperti yang sebelumnya ia lihat. Di saat itulah ia juga menyadari bahwa perempuan yang tadi di sebelahnya adalah perempuan dengan pakaian serba putih yang ia lihat di peron. Akhirnya, perjalanan kereta berakhir. Kondektur tadi pun datang kembali dan memberikan air minum. Ia berpesan padanya untuk menghabiskan minuman tersebut setelah keluar kereta dengan alasan supaya tidak ada yang ikut. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sang kondektur pun memberikan secari kertas. Ia berpesan untuk membuka kertas tersebut saat di rumah. Ia pun akhirnya keluar dari kereta tersebut dan sampai di rumah. Sesuai anjuran kondektur, ia pun meminum air tersebut dan membaca secari kertas yang diberikan kondektur. Isinya kira-kira begini, "Mohon Mbak jangan panik setelah membaca kertas ini. Saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Mbak tadi masuk di gerbong khusus selain gerbong nyata. Mbak salah masuk gerbong mungkin karena nama gerbong dan tempat duduk yang Mbak duduki sama dengan wanita serba putih yang duduk di sebelah Mbak. Tapi saya bersyukur Mbak tidak terjebak di gerbong itu. Sepertinya wanita di samping Mbak tadi yang menolong. Tadi di kaki Mbak ada yang menggantung. Mungkin kaki Mbak terasa berat. Maka saya berikan 2 kali minuman. Mohon maaf Mbak, setelah membaca surat ini mohon dibakar saja suratnya. Terima kasih Mbak, semoga Mbak sehat selalu." Ia pun merasa tidak percaya dengan kejadian ini, namun bersyukur karena ia sendiri tak mengalami celaka. Ia pun berharap untuk bertemu dengan kondektur tersebut. Sayangnya, sampai saat ini ia mengaku belum pernah bertemu. Bahkan ia tiba-tiba lupa dengan nama kondektur tersebut. Gimana? Seram bukan? Kenapa ya si pencerita tiba-tiba lupa dengan nama kondektur tersebut? Apa jangan-jangan kondektur tersebut bagian dari gerbong Tanyata? Tulis teori yang mungkin sebenarnya terjadi di kolom komentar. Yang pasti, kisah horor ini memang bikin ngeri-ngeri sedap. Jadi, pantengin terus channel Klikpedia ya. Dan tunggu topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.